Hey teman-teman semuanya, saya Joshua Hafian. Jadi video yang kalian lihat tadi adalah cuplikan-cuplikan gimana orang-orang lagi emosi di jalan. Nah biasanya memang di jalan itu adalah salah satu tempat yang bisa kita bilang tempat yang paling pas untuk menguji kesabaran kita, teman-teman. Jadi kalian bisa lihat di video tadi kalau misalnya orang udah emosi di jalan raya gitu ya, dia bisa kelahi mungkin dengan orang, dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang ya di luar nalar lah, tiba-tiba mukul kendaraan orang, habis itu banting apa, terus mobilnya ditubrukin, motornya dipepetin ke orang lain, terus maki-maki, keluar tuh semua bahasa-bahasa kebun binatang di sana kayak gitu ya teman-teman, kurang lebih kalau misalnya orang emosi di jalan. Memang jalan itu adalah salah satu tempat yang sangat-sangat bagus buat menguji kesabaran kita ya. Pasti tiap kita jalan kemana aja pasti ketemu orang yang nggak bener tuh di jalan. Pasti ada orang yang mungkin robos lampu merah, ada yang tiba-tiba mepet kita, terus ada yang mungkin nyenggol kendaraan kita. Mungkin kita udah bener, terus tiba-tiba orang nggak bener nubruk kita dari belakang. Nah macem-macem deh kita ketemu orang di jalan itu. Nah pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya mengontrol emosi ketika kita berada di jalan raya. Oke, jadi ada 3 poin yang akan saya bahas pada video kali ini teman-teman. Nah, poin pertama adalah penerimaan diri. Nah, ini poin yang cukup penting nih. Jadi kalian harus menerima diri kalian terlebih dahulu. Gimana sih caranya menerima diri? Jadi kalau misalnya di jalan raya nih, kalian harus punya mindset bahwa emosi itu adalah hal yang wajar. Nah, sekali lagi emosi itu adalah hal yang wajar. Semua makhluk hidup, semua manusia punya rasa emosi karena kita punya perasaan ya teman-teman. Kita tercipta tidak hanya tubuh tetapi juga jiwa ya teman-teman, punya perasaan kita ini. Jadi emosi itu adalah hal yang sangat wajar, tetapi respon itu bisa berbeda-beda. Nah, jadi kalian harus menerima diri kalian harus membuka mindset bahwa emosi itu adalah wajar. Respon bisa berbeda-beda. Sekali lagi kalian katakan ke diri kalian bahwa emosi itu adalah hal yang wajar, respon bisa berbeda-beda. Nah, setiap orang punya respon yang berbeda-beda, walaupun setiap orang mungkin punya emosi. Bisa aja orang ngomong ya, misalnya ada orang ngomong ke saya nih, Joshua kamu kok nggak emosi ya? Nah, kan nggak ada yang tahu isi hati saya kayak gitu. Mungkin saja saya dongkol ke orang tersebut kayak gitu. Tapi saya meresponnya dengan cara yang berbeda. Saya mengeluarkannya dengan cara yang berbeda. Tidak dengan marah-marah, tidak dengan ngamuk-ngamuk kayak gitu. Jadi emosi itu pasti ada di dalam hati kita. Kita tidak bisa mengontrol emosi. Semua manusia punya emosi. Yang bisa kita kontrol adalah respon. Ingat sekali lagi, yang bisa kita kontrol adalah respon kita. Nah, itu adalah poin yang sangat penting. Jadi kalian harus menerima diri kalian bahwa kalian itu adalah makhluk yang punya emosi. Dan itu adalah hal yang sangat wajar. Tetapi responnya setiap orang berbeda-beda. Kita harus bisa mengendalikan respon kita masing-masing. Nah, itu adalah poin yang pertama, teman-teman. Lalu kita lanjut ke poin yang kedua nih. Kalau di jalan kalian itu harus punya pride atau kebanggaan diri. Nah, itu sangat penting. Kalian harus punya pride. Fungsinya pride itu apa sih? Jadi kalau kalian di jalan raya, kalian harus punya pride yang sangat penting di dalam diri kalian. Contohnya aja nih, misalnya saya tabrakan sama misalnya aja tabrakan dengan tukang ojek contoh ya. Ini tanpa saya disclaimer ya, tanpa saya menjelekkan profesi tukang ojek atau gimana seperti itu ya. Jadi misalnya saya tabrakan nih dengan tukang ojek dan saya akan berpikir bahwa ngapain saya kelahi sama tukang ojek gitu. Dia juga cari kerja, saya juga mau berangkat kerja. Kalau misalnya saya kelahi sama dia, saya rugi waktu, saya rugi kerjaan, saya mungkin rugi karir saya. Sedangkan tukang ojek juga rugi, dia rugi
Dia lagi kejar setoran, dia mungkin lagi ngantarin penumpang, kita sama-sama rugi. Buat apa kita kelahi? Buat apa kita emosi-emosian? Nggak ada gunanya. Nah, jadi kalian harus temukan pride kalian, teman-teman. Jadi misalnya pride itu kalian bisa melihat dari status kalian. Nggak apa-apa, agak dikit sombong nggak masalah, teman-teman. Agak dikit sombong, tapi sombongnya jangan sampai terucap di mulut ya. Misalnya aja kalian misalnya sarjana nih. Wah, misalnya kalian sarjana teknik sipil misalnya, atau kalian ini sarjana informatika contoh. Nah, jadi ketika kalian ngelihat orang lain, wah saya ini udah sekolah tinggi-tinggi loh, udah sampai sarjana, tapi masa saya nggak bisa mengendalikan emosi saya sih? Saya ini sarjana loh, saya ini eskom loh, wah, saya ini dokter loh, saya ini profesor loh. Nah, itu harus kalian pikir-pikir terus tuh. Pride kalian itu harus kalian bawa terus di jalan. Kalau misalnya kalian bawa terus pride kalian di jalan ya teman-teman, kalian akan menganggap bahwa diri kalian ini seperti contohnya kendaraan ya. Kalau misalnya kendaraan, kalian akan menganggap diri kalian tuh apa sih, kendaraan yang mahal. Contoh aja Ferrari nih, atau misalnya Fortuner. Kalian ini adalah kendaraan Fortuner. Dan ketika kalian tabrakan, mungkin nggak sih kalian akan menabrakkan diri kalian atau mobil kalian ini, kalian punya mobil Ferrari atau Fortuner, kalian akan tabrakan dengan mobil-mobil Ayla atau Agya seperti itu ya teman. Agyanya keluaran yang lama lagi, yang udah 5 tahun yang lalu, contohnya aja kayak gitu kan. Pasti kalian nggak akan menabrakkan diri kalian atau mobil kalian, mobil mahal kalian ke mobil yang lebih murah teman-teman. Karena apa? Karena harga kalian lebih mahal. Nah, poinnya di situ, harga kalian lebih mahal. Itu kenapa pentingnya kalian harus membawa pride kalian ini kemana-mana. Jadi pride itu macam-macam ya teman-teman. Kalian bisa membanggakan status kalian, atau kalian bisa membanggakan pendidikan kalian, kalian bisa membanggakan karir kalian. Jadi contohnya aja karir, oh saya ini adalah orang yang bekerja di PT A loh. PT A itu adalah PT yang sangat terpandang loh. Kalau misalnya saya ada kasus dan bermasalah dengan orang yang dari antah berantah seperti ini, ya saya yang malu, saya yang rugi, karena saya ini harga saya lebih mahal loh. Nah, jadi kalian harus punya pride itu. Jadi nggak apa-apa di dalam diri kalian ada sedikit kesombongan, itu nggak apa-apa teman-teman, karena kesombongan itu yang akan menyelamatkan kalian. Tetapi ingat, kesombongannya hanya cukup di hati, jangan sampai keluar di mulut. Kalau di luar, kalau sampai keluar mulut kalian ngomongin, kamu itu belum sarjana, saya ini sarjana, ngapain saya kelahi sama kamu? Wah, itu malah bukan yang memperbaiki masalah, kalian tambah ditempeleng Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalian harus temukan pride kalian dan itu kalian bawa terus, karena itu yang menyelamatkan kalian dan membuat kalian berpikir ulang. Kalian ini mahal loh, harga kalian ini mahal loh. Masa kalian mau bermasalah dengan hal-hal yang lebih receh daripada kalian? Kan nggak worth it lah teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nah, lalu poin terakhir adalah pikirkanlah orang terdekat. Jadi ketika kalian berada di jalan raya, usahakan kalian ketika mulai ada masalah dengan orang lain, kalian berpikir orang terdekat. Ini adalah poin yang sangat penting juga. Jadi misalnya kalian bisa pikirkan keluarga kalian di rumah, kalian bisa pikirkan sahabat kalian bisa pikirkan teman-teman kalian. Jadi ketika kalian memikirkan orang-orang terdekat, kalian akan berpikir seperti ini. Ketika saya punya masalah nih, saya bersinggungan dengan orang di jalan raya, kalau saya mau terusin, kalau saya mau bikin rame, keluarga saya ini nunggu loh di rumah. Teman-teman saya ini ada loh, dan mereka itu care loh sama saya. Dan saya juga punya sahabat loh. Bayangkan apa pandangan sahabat saya kepada saya ketika saya bermasalah dengan orang lain gara-gara hal yang sepele di jalan raya. Apakah kalian akan rela untuk mengorbankan semua hal itu demi mengeluarkan emosi kalian, demi mementingkan ego sesaat kalian? Kalau ego sesaat, itu pasti kalian akan blind banget. Karena ketika orang menjadi egonya tinggi, maka akal sehat tuh turun. Jadi ego semakin tinggi, akal sehat tuh turun. Ketika egonya ini udah terlampiaskan, akal sehatnya ini naik. Ketika akal sehat naik, dia akan menyesal teman-teman. Jadi gimana caranya untuk mengerem ego kalian ini ketika kalian punya masalah? Itu adalah poin ketiga. Ketika ego ini mulai naik, cara ngeremnya adalah kalian pikirkan orang yang
dekat dengan kalian, orang yang sangat berharga buat kalian. Ketika kalian memikirkan hal itu, pasti ini akan jadi rem yang bagus buat kalian. Seperti itu ya teman-teman. Jadi pikirkanlah orang yang tepat buat kalian. Jadi ingat, poin pertama tadi adalah penerimaan diri. Poin kedua adalah kalian harus punya pride di dalam hidup kalian. Dan poin yang ketiga adalah pikirkanlah orang yang terdekat di dalam hidup kalian. Jadi pikirkan hal itu ketika kalian berada di jalan raya untuk mengontrol emosi kalian di jalan raya. Oke deh, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain, opini lain, silakan feel free tuliskan aja di kolom komentar di bawah. Saya Joshua Fafian, sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you!